A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tetap abadi, yang awal dan yang memulai segala sesuatu. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan, agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Amin, amin. Bapak dan Ibu dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat Peki Ramasinta, selamat malam, ayuhal mu'minun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat hayat. Sifat hayat. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana hidupnya Allah. Bagaimana hidupnya Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Zat yang hidup kekal. Juga bahwa Allah adalah sang nafas. Allah sebagai sang nafas atau nafas wahidah menciptakan manusia dari dirinya sendiri. Dan proses penciptaan nafas tidak dipersaksikan. Proses penciptaan nafas itu juga beriringan setelah penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu berada dalam posisinya ruh. Dan pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit. Karena ruh adalah Al-Quran. Ruh juga adalah wahyu. Dan ruh adalah urusan Tuhan. Min amri Robbi. Dan karena ruh adalah urusan Tuhan, maka pengetahuan ruh tentang pengetahuan manusia tentang ruh sangat sedikit. Karena ruh adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah sesuatu dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah Al-Haq. Dan Al-Haq itu adalah Allah itu sendiri. Rinciannya adalah bahwa Allah adalah esensi, perwujudannya adalah hukum alam atau Rob, dan ditulis dalam Al-Haq. Nah, sedangkan ayat-ayatnya ada di ufuk dan ada di dalam diri. Sehingga pengetahuan manusia tentang ufuk dan tentang diri, atau tentang ruh, atau tentang Al-Haq, atau tentang Al-Quran, atau hukum alam itu sedikit sekali. Bahkan bangsa jin dan manusia ditantang untuk membuat semisal Quran jika manusia ragu. Jika tidak mampu membuat semisal Quran, buatlah 10 surat atau buatlah 1 surat semisal Quran. Itu pun manusia tidak sanggup. Nah, surat itu adalah perumpamaan satu makhluk hidup atau sejenis. Misalnya ada surat lalat, misalnya ada surat sapi, ada surat lebah, ada surat insan, ada surat matahari, ada surat bulan, ada surat bintang. Jadi satu surat itu satu makhluk hidup atau sejenisnya. Nah, di dalam satu surat banyak ayat, banyak organ, banyak bagian-bagiannya gitu. Berarti namanya ayat. Di dalam ayat ada lagi kata, di dalam kata ada huruf. Maka itu perumpamaan Quran selalu diulang-ulang, karena Quran adalah juga perumpamaan.
Nah, apa namanya? Manusia itu tidak ada yang sanggup membuat semisal Quran. Nah, di dalam Quran ada surat, di dalam surat itu ada ayat atau kalimat. Nah, di dalam Quran itu ada dua kalimat, ada kalimat Rob dan ada kalimat Allah. Kalimat Rob itu disebutkan dua lautan. Jika kalimat Rob ditulis dua laut tidak cukup. Ada lagi kalimat Allah. Dan kalimat Allah tidak cukup ditulis 8 lautan. Jadi 2:8. Nah, ternyata ayat-ayat Allah ada di dalam diri dan ada di ufuk gitu. Dan salah satu contoh suratnya tadi ada surat An-Naml, surat An-Nahl, ya, surat Al-Baqarah, ada surat As-Samsi, ada Al-Qamar gitu ya. Dan ruh adalah aktivator dari alam semesta. Dan ruh juga itu merupakan asmaul husna Allah yang ada di alam semesta, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk cerita hidupnya manusia. Allah itu hidup, manusia juga hidup. Bedanya Allah adalah zat hidup, zat yang maha hidup. Nah, sementara manusia itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Karena Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Ya, surat 7 158. Surat ke-7 sudah keluar, Pak, suratnya? Sudah Halo? kah? Sudah ya? Sudah. Oke, dimulai dari Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang berhak disembah selain tidak ada Tuhan, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Iya. Jadi ketika kita bicara hidupnya manusia, bukan hidup sebenarnya, tetapi karena dia dihidupkan. Allah yang menghidupkan, dia yang menghidupkan dan mematikan. Berarti manusia itu sebenarnya bukan hidup, tetapi dihidupkan. Karena Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan. Dua-dua ayatnya 66. 22, 66. Satu lagi. Belum ganti kan? Oh. Surat 22 Al-Hajj ayat 66. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Ya, jadi manusia itu dihidupkan. Dialah Allah yang menghidupkan kamu. Jadi kamu itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Nah, karena Allah lah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu. Ya, kemudian menghidupkan kamu kembali. Hidup, mati, hidup lagi, gitu ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Jadi hidup, mati, hidup, mati, hidup itu nikmat. Nikmatilah masa-masa kita hidup. Nikmatilah masa-masa ketika kita mati. Nikmatilah masa-masa ketika kita nanti hidup lagi. Itu semuanya karunia Tuhan, gitu ya. Kalau hidup kita menderita, mati apalagi. Ya, gitu.
Nah, dibaca lagi surat yang lain 30 ayat 11. 30 ayat 11. Boleh Mas Joko. Terima kasih, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, itu kan siklusnya mati, hidup, mati, hidup. Ya, gitu. Tambahin lagi ayat 27, 30, 27. Halo? Halo, halo Bapak, halo. Oh, barusan internetnya itu ya? Freezing kayaknya tadi, Kang. Ya? Iya, freezing tadi. Fritz, Oh gitu, delay. Iya. Saya dibaca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Berarti manusia itu dihidupkan. Dihidupkan ya. Satu lagi 45, 26. 45, 26. Ada Ibu Aka, halo. Ada Kang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini masalahnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat kehidupan. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana siklus hidup, mati, hidup, terus begitu. Ya, sampai sempurna. Nah, bagaimana cara Allah menghidupkan manusia? Atau gini, apa tujuan Allah menghidupkan dan mematikan? 67 ayat 2. Satu lagi, Bu. Halo? Nah, macet Kang lagi. Ibris, Fritz, saya Kang. hilang suaranya. Iya, maklum lah di gunung. Oh, lagi di. Iya, udah, sekarang udah normal. Udah bagus lagi. Oke, Normal lagi. siap. Lanjut Kang Ib, baca lagi. Lanjut, baca lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, salah satu tujuan Allah menjadikan mati dan hidup, aduh rame sekali. Yang menjadikan hidup dan mati supaya dia mengujimu siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Jadi hidup ini untuk menguji siapa yang terbaik. Makanya setiap hari harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, bagaimana Allah menghidupkan manusia? Ya, bagaimana Allah menghidupkan manusia? Hidupnya manusia sangat berbeda dengan hidupnya Allah, ya gitu. Kalau hidupnya Allah memang dia zat hidup.
Tetapi hidupnya manusia memerlukan beberapa unsur yang lain. Ketika unsur satu dengan yang lain terpisah, ya mati jadinya. Suratnya 23, 12 sampai 14. Ada Ibu Dia. Ya, Halo. baik, halo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Halo? Halo, lanjut. Hilang ya? Halo? Iya. Internetnya unstabil. Lanjut, Bu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini lagi cerita penciptaan Manusia. apanya? Apanya, Bu? Manusia. Tubuhnya. Tubuhnya. Ini lagi cerita proses penciptaan tubuhnya. Ya. Kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Dialah pencipta yang paling baik. Ini lagi cerita pencipta atau proses penciptaan tubuh. Tubuh manusia dari saripati tanah sampai menjadi bentuk yang sempurna. Nah, setelah sempurna, kemudian ditiupkan deru. Yang membuat segalanya, segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ini kan lagi cerita penciptaan tubuhnya. Manusia ya. Tubuh ya, tubuh manusia. Udah ada ruhnya belum? Belum. Belum, lanjut. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya, jadi hidupnya manusia membutuhkan tubuh. Membutuhkan tubuh. Setelah tubuh sempurna, ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ya, 15, Hilang lagi, 29. Pak. Ya, halo? Tadi hilang? Ya. Ya. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Manusia itu hidupnya dihidupkan. Dihidupkan. Nah, hidupnya manusia membutuhkan beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah raga atau tubuh. Tubuh manusia atau raga manusia diciptakan dari unsur tanah, ya, unsur tanah. Nah, setelah tubuhnya sempurna, ditiupkan ruh, gitu ya, ditiupkan ruh. 15, 29. Halo? Boleh yang lain Pak Basuki? Halo? Cek. Suara saya terdengar, Bu?
Cek, halo. Dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, jadi ruh itu ditiupkan setelah. Tapi kalau tubuhnya diciptakan, setelah diciptakan raganya, tubuhnya, lalu ditiupkan ruhnya, gitu kan, ruhku. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, tadi kejadian raganya tadi ya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Jadi ruh itu Tiupkan. ditiupkan ya, tambah lagi 3872. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ya, jadi hidupnya manusia itu memerlukan beberapa unsur tadi, unsur raga yang bersumber dari tanah tadi. Setelah sempurna raganya, ditiupkan ruh ke dalam raganya tadi, ke dalam tubuhnya. Chris, oh, Bang Ip. Nah. Maaf nih internetnya nggak stabil. Halo, diem. Ya, Ya, gimana sekarang Mas? Udah nyambung lagi Pak? sudah. Oke. Nah, manusia diberi ruh atau ditiupkan ruh itu agar manusia bersyukur. Tetapi manusia kebanyakan tidak bersyukur. bersyukur. Gitu ya. 2378. 2378. Boleh yang lain siapa? Ada Ibu Wida tadi, Bu. Bisa baca Ibu? Siap, Oke, Kang siap. Gis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, jadi manusia sedikit bersyukur. 4523. Satu Lanjut, lagi, Pak. Bu. Lanjut, satu Ya. lagi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, udah sedikit bersyukur, sedikit mengambil pelajaran. Karena Allah sudah menciptakan atau menjadikan tubuhnya, lalu setelah sempurna tubuhnya ditiupkan ruh. Ruh itu kemudian mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan, dan hati itu agar manusia bersyukur. Cara bersyukurnya adalah dengan cara mengambil pelajaran, menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya gitu ya untuk mendapat banyak pelajaran. Nah, ketika manusia tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk mengambil pelajaran, itu yang kemudian disebut sebagai lalai. Orang-orang yang lalai gitu ya. 16108. 16108. Mas Raffi sudah hadir? Sudah Kang Ip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, orang yang lalai itu orang yang tidak mau bersyukur.
tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk mengambil pelajaran. Nah, kalau mereka itu lalai, maka derajatnya kembali seperti binatang ternak. Nah, Satu lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai itu seperti binatang ternak. Karena mereka tidak mau bersyukur, mensyukuri karunia pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena nanti penggunaan ruh berupa pendengaran, penglihatan, dan hati oleh jiwa akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jiwa itulah yang berfungsi menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, penggunaan ruh berupa pendengaran, penglihatan, hati oleh sang jiwa nanti akan diminta pertanggungjawaban. 17:36. 17:36 sekarang ke siapa ya? Ada Pak Weli ini. Halo Pak Weli. Putus-putus Kang Ip. Ya nggak apa-apa. Putus nyambung kayak orang pacaran ya. Iya, malum lah ini ngaji jarak jauh gini ada kendalanya gini. Ya kalau nggak mau putus-putus harus offline nih kayaknya. Ya, Pak Weli hadir. Ya, ada. Ya, Baca nih, Pak. iya masa dipelototin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, bahwa penggunaan ruh berupa pendengaran, penglihatan, hati oleh jiwa akan diminta pertanggungjawaban, gitu ya. Nah, berikutnya manusia diciptakan itu sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi. 38:26. Surat 38 ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, semuanya akan ada perhitungannya ya. Nah, di ayat ini informasinya apa? Bahwa manusia diciptakan agar menjadi khalifah. Supaya dia jadi khalifah harus punya karakter Daud. Daud itu artinya ulet, artinya bekerja keras gitu ya. Manusia harus ulet, harus bekerja keras supaya bisa mengelola bumi. Ya, supaya bisa mengelola bumi dan memakmurkan bumi gitu. Kita lihat surat yang lain 30 ayat 9. Satu lagi, Pak. Ya, surat 30 ayat 9. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat oleh orang-orang sebelum mereka? Apakah mereka orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.
maka Allah sekali-sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Ya, jadi manusia diciptakan agar menjadi khalifah di bumi. Menjadi khalifah berarti mengelola dan memakmurkan bumi. Jangan zolim gitu. Jangan zolim Bumi. itu termasuk yang merusak diri, merusak bumi juga. Apa namanya zolim. Bumi ini mesti dikelola. Ya, jangan direbutin malah jadi hancur tanahnya. Ya, kelola bareng-bareng lah, jangan berebut terus ya. Itu. Dan manusia, maka dari itu manusia diciptakan menjadi sebaik-baik bentuk supaya bisa mengelola dan memakmurkan bumi. Gitu. Jangan sampai banyak korban jiwa gara-gara berebut tanahnya. Akhirnya tanahnya nggak dinikmati kan? Gitu. 95 ayat 4. 95 ayat 4. Ada Ibu Yani di Lampung? Ada, Kang. Iya. Di Lampung nggak berantem kan berebut tanah kan? Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah aman. Udah dikelola bareng-bareng aja lah daripada berebut ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 95 ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, agar manusia sempurna mengelola dan memakmurkan bumi. 64 ayat 3. Dan menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Ya, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu. Supaya apa? Nah, diam lagi kan? Halo? Cek. Halo Bapak Ibu, halo. Hilang lagi ya? Ulang lagi, Pak. Iya. Hilang. Saya kira tempat Ya, saya. ditebak aja. Jadi manusia diciptakan dengan bentuk yang paling bagus, ya, rupa yang paling rupawan gitu. Membentuk rupamu, dibaguskannya rupamu, bentuknya paling baik supaya manusia bisa mengelola dan memakmurkan bumi, bukan dirusak gitu ya. Nah, itulah sekilas tentang hidupnya manusia, bahwa manusia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Hidupnya manusia karena kumpulnya 3 unsur tadi. Ada raga, ada ruh, dan ada jiwa. Manusia diciptakan sempurna agar bisa mengelola dan memakmurkan bumi untuk kemakmuran bersama. Gitu. Gara-gara berebut galengan, selip pancong, maut dua nana, kan ya udah jadi riweuh kabeh. Itu maut, iya maut. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masuk ke hidupnya an'am, hidupnya binatang. Halo? Halo Bapak Ibu, halo? Ya, Halo. Ada pertanyaan tentang hidupnya manusia? Ayo. Nggak ada? Sementara belum, Kang. Ya, sementara belum, malas nanya lah, nggak apa-apa. Udah, ulah, Kang. Nah, berikutnya ada hidupnya binatang. Nah, bagaimana hidupnya binatang? Apa bedanya dengan manusia ya, gitu. Hidupnya binatang itu juga sama, mirip dengan manusia, ada raganya, ya. Ada ruhnya, juga ada jiwanya. Hidupnya binatang juga tadi Allah lah yang menghidupkan gitu. Jadi bukan binatang itu hidup sendiri, tetapi juga dihidupkan. Surat 2, 164. Iya, siapa yang belum? Ada Ibu Nunun. Halo Bandung. Halo Bandung, halo.
Mana Ibu Nunun? Oke, ada Pak Negus. Pak Negus? Please lagi. Halo? Iya, Iya, Kang. Kang. Ya, udah dengar. Iya. Ya, Pak Negus ada Pak Negus? Siap, Kang. Oke, monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 164. Sungguhnya dalam penciptaan milih bergantinya malam dan siang, bahwa apa yang di manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Iya, bagi kaum yang berpikir bahwa Ya. segala jenis hewan itu disebarkan. Disebarkan itu berarti dihidupkan juga. Ya, kita lihat di surah yang lain 25:49. 25 ayatnya 49, Pak. Lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, dan agar kami memberikan minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Ya, ada binatang ternak, manusia juga dihidupkan, diberi minum. Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati. Nah, dengan air itu juga binatang dihidupkan gitu. Karena binatang juga kan dari air ya. Di ayat 24, 45. 24, 45, satu lagi, Pak. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi binatang juga dihidupkan. Halo, putus nggak? Iya, seperti manusia, binatang juga dihidupkan. Nah, bedanya kehidupan manusia dan kehidupan hewan atau binatang apa? Binatang itu potensi ruhnya tidak berkembang, stuck di situ. Ya, sementara manusia potensi ruhnya bisa dikembangkan. Nah, jika manusia tidak memanfaatkan dan tidak mengembangkan potensi ruhnya, berupa tadi pendengaran, penglihatan, dan hati, maka mereka tetap statusnya dipanggil binatang. Hewan ternak. Nah, dipanggil binatang gitu. 8:22. 8:22. Ada Ibu Rita? Ibu Rita di mana? Masih di Bogor, Bu? Oh, di Bogor nggak ada. Ada Ibu Oce. Ibu Oce Depok. Iya, ya Kang, ada. Ya, ada. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu, yang tidak mengerti apa-apapun. Jadi binatang paling buruk tuh orai apa orang, Bu? Orang. Binatang yang paling buruk itu orai apa orang? Orang. Orang. Iya. Kalau ada orang peka dan bisu, nggak ngerti apa
apa. Kenapa nggak ngerti apa-apa? Karena dia tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hatinya tadi. Maka statusnya apa? Binatang Binatang. yang paling buruk lagi. Ya, binatangnya paling buruk lagi. Binatang paling buruk itu orang yang tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan hatinya. Jadilah dia tidak mengerti apa-apa. Gitu nggak, Bu? Apa-apa. Iya. Iya. Ganti ayatnya 855. Lanjut. Belum keganti di sini, Kang. Iya, nunggu sebentar ya. Ini lagi jalan-jalan dulu. Oh iya, ini udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman. Iya. Jadi orang atau binatang paling buruk di ayat ini siapa, Bu? Kafir, orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang kafir itu siapa? Karena mereka tidak beriman. Tidak beriman kepada apa, Bu? Kepada Allah. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Halo. Lanjut lagi ya, Kang. Lanjut satu lagi biar kelar satu poin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, berarti dia kafir. Kafir berarti seburuk-buruk binatang. Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk binatang bahkan. Ya, sebutannya dabah atau an'am gitu ya. Kalau manusia tidak mau mengembangkan potensi dirinya, tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan hatinya, jadilah dia tidak mengerti apa-apa. Seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang. Ya. Ada di sini binatang yang ikut pengajian di sini ada? Nggak ada ya? Nggak punya handphonenya kalau dia binatang mah. Iya. Jadi yang mau belajar itu kan manusia ya, Bu ya. Oke. Itu sekilas tentang hidupnya binatang. Jadi binatang hidupnya ngapain dong? Untuk apa dia diciptakan? Halo? Jadi untuk apa dia diciptakan, Bu? Untuk melengkapi hidup. Ya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, kalau ada kambing nggak mau ngaji disembelih boleh nggak? Boleh. Dimakan dagingnya. Ini ada manusia nggak mau belajar, Bu. Disembelih gimana? Jangan nanti ditangkap polisi. Ya, terus gunanya manusia apa tuh kalau tidak memakmurkan bumi ya, tidak mau menolong sesama. Kalau hewan nggak mau belajar disembelih aja kan gitu. Lah manusia menjadi apa kalau nggak berguna ya? Ya, ini ayatnya manusia. Surat ternak surat berapa? Al-An'am ya, 16. Nah. Al-An'am nih. Surat An-Nahl. Boleh ganti yang lain siapa? Ada Ibu Farida. Ibu Farida tadi ada. Halo. Bu Farida belum on. Ada Mas Reza. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Ya, kalau binatang bisa mikir gimana? Lari nggak dia? Allah, Pak. Ya, pada kabur. Dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Emang binatang diciptakan untuk memenuhi kebutuhanmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan, jadi wol ya. Dan berbagai manfaat. Ada yang dimakan, ada yang jadi kendaraan, ada yang narik beban ya. Dia mau aja lah, untung dia nggak pinter ya. Kalau binatang pada pinter ya, diangkat aja sendiri kata kamu. Dan sebagiannya kamu mau makan. Tetapi jangan makan sesama ya. Jadi kanibal. Kalau binatang memang boleh dimakan ya gitu. Jangan makan sesama. Ini ayat berikutnya juga sama tuh. Lanjutin. Lanjut Mas Reza. Belum ganti kan? Nah, Iya ntar. surat An-Nahl ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Nah, jadi pemandangan ya. Ada orang yang nggak punya kuda, tempel lukisannya di dinding, lukisan kuda. Ada orang yang males merawat ikan koi, ikan apa namanya, ikan hias lah, udah tempel aja gambar ikan di dinding. Iya, gambarnya aja jadi pemandangan, apalagi aslinya gitu ya. Gitu nggak Bu Ari? Mana Bu Ari? Bu Ari, halo? Kan? Leres Ya, kan? lebih senang Oh, lebih senang lihat ikan aslinya apa lukisannya? dua-duanya bagus, tapi lebih bagus yang hidup. Yang hidup bisa diajak ngobrol, lukisannya mah Iya, ditatap doang. iya. Iya, emang ayatnya begitu. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Kadang-kadang Iya. bisa berjam-jam ya memperhatikan kelakuannya ya. Betul kan? Lucu-lucu. Lucu-lucu. Makanya orang menjadikan hewan itu menjadi terapi kan. Dengan lihatnya Amin. aja itu terapi tuh. Nah, Ya. Tuhan bilang gitu, walakum fiha jamalun. Jamal itu kan sifat Tuhan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Kalau kita perhatikan pakai rasa. Jadi kenapa jadi terasa damai gitu ya lihat mereka tuh. Ya nggak punya Menghibur. kolam, ya nggak punya kolam ikan, apa kolam ikan, udah lukisannya ikan aja lah nggak apa-apa. Cuman kan kalau lukisan nggak bergerak diam aja gitu. Hilang lagi. Ya nggak apa-apa, hilang dulu ya. Halo. Ah gitu. Ya. Udah Terus lagi, balik, Kang. udah balik. Jadi kalau nggak punya hewan kalau nggak punya hewan peliharaan, hewan ternak, udah gambarnya aja lah gitu ya. Tapi kan beda. Tapi kalau gambar kan nggak ada ruhnya gitu. Nggak ada ruhnya. Nggak bergerak. Tapi lumayan menghibur lah. Ketika kamu membawa kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan, itu kan senang gitu. Kalau punya ternak tuh, ketika dilepaskan, jadi Iya. senang lihatnya. Pas balik senang juga gitu ya. Yang nggak senang itu kalau dilepasin nggak balik lagi. Ya gitu. Lanjut. Ada cerita berikutnya. Apalagi gunanya Masya mereka? Allah. Apalagi itu gunanya mereka, Mas Reza? Baik, Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar pengasih lagi maha penyayang. Iya, emang dia diciptakan untuk memikul beban. Mau aja disuruh lagi. Ada kuda narik delman, mau aja ya. Iya. Ada sapi narik dokar, mau aja. Ada kuda narik apa namanya, memikul Keledai. beban keledai. Ya emang mereka diciptakan untuk itu.
Tuhan tuh udah baik banget sama manusia, membantu pekerjaan manusia kan gitu. Ada yang bilang kasihan dong, emang Tuhan menciptakannya untuk itu. Justru kalau mereka tidak dimanfaatkan, mereka merasa bersalah gitu. Kecuali ayam suruh narik delman itu bukan peruntukannya, Bu. Ya kalau sapi, kuda emang untuk itu mereka lebih senang kalau diberikan tugas itu gitu. Ayam suruh naik delman repot, ayam disembelih aja. Ya iya, merpati memang untuk itu kan. Dulu orang ngirim surat via burung kan, burung gitu. Emang burung senang disuruh terbang. Nah, gitu suruh terbang senang Sekarang dia. ada handphone, Kang. Sekarang ada handphone, ngirim surat pakai itu aja WhatsApp. Terbang juga sih Hilang lagi, suratnya. Pak. Ya? Ya, flash lagi. Iya. Ntar nunggu. Lanjut. Udah nongol belum, Bu? Nah, balik lanjut. lagi. Oke, lanjut. Ganti ya. Ada siapa yang belum? Nah, Ibu Rita tadi belum nyapa. Bu Rita. Ya udah, balik ke Mas Rapi lagi aja. Lanjutin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, ini kan informasi. Ya, informasi dari Allah. Dia menciptakan kuda, bigol, keledai agar kamu menungganginya. Jangan dibalik. Ya, sama kita dipikul. Emang dia diciptakan untuk itu. Senang aja dia kalau ditunggangin tuh. Apalagi dirawat ya. Dan menjadikannya perhiasan. Ada orang yang menjadikan merawat kuda untuk perhiasan, ada nggak? Ada juga. Ada. Kuda apa? Kuda poni ya. Ya, kuda poni kan memang untuk perhiasan, lucu-lucuan aja. Tapi kalau kudanya kuda Mustang, kalau untuk perhiasan kan ngabisin biaya lah gitu. Ya, gitu nggak Bu Bagal Aka? apa sih, Kang? Bagal. Bigol itu blasteran, kawinan antara kuda dan keledai, Bu. Oh, ada. Iya, ada kan kuda gede, keledai kan kecil, digabung tuh jadi bigol, Bu. Bigol itu paduan apa namanya, bukan kolaborasi, apa namanya itu campuran, blasteran gitu ya. Jadi nggak gede seperti kuda, nggak kecil seperti keledai gitu. Itu bigol ya, mirip bodinya mirip keledai, bukan nggak kuda nggak keledai, itu kayak apa namanya, kayak bebek sama itik tuh digabung jadi meri dan itik kan gitu. Tahu bebek Adanya di mana itu, Kang? Ya. Ya sekarang mah orang udah jarang, Bu. Jangankan bigol, himar aja udah jarang yang rawat kan. Kenapa? Sudah pakai motor, udah pakai mobil ya. Siapa yang mau merawat kuda hari ini, Bu? Tempatnya udah nggak ada kan. Yang ada di garasi Ibu apa? Yang ada di garasi Ibu kijang ada kan? Kijang, kuda ada tuh. Kijang, kuda, Ferrari itu ada kan ya. Diganti Alphard ada sekarang. Sekarang kudanya diganti tuh, Bu. Iya. Dulu ada tuh namanya Jaguar kan. Sekarang kendaraannya diganti, tidak hanya kuda, ada Jaguar, ada Kijang, itu ada Alphard, ada Ferrari ya. Sekarang ganti itu ya. Ada orang yang suka bukan untuk kendaraan, untuk perhiasan, pajangan aja tuh di rumahnya, pajang gitu. Pajangan, nggak ditunggangin gitu. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Ada binatang yang kita tidak tahu buat apa ya peruntukannya ya gitu ya. Gitu. Binatang apa? Saya juga nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Lanjut ceritanya apa lagi? Oh, udah cerita binatangnya ya. Udah selesai. Nah, gitu. Jadi binatang memang diciptakan untuk itu, untuk keperluan manusia gitu. Sayangnya kepada mereka ya digunakan sebagaimana fungsinya gitu. Sama seperti ibu beli handphone.
jangan sering dipakai, kasihan nanti cepat rusak. Apa begitu, Bu? Enggak. Enggak lah, emang untuk dipakai kan. Beli handphone banyak dipajang aja. Ibu mau jualan apa mau pakai? Apa buat pajangan doang? Iya. Tapi kan kita mesti tahu, harus tahu kapasitas kemampuan mereka kan. Jangan terlalu diporsir juga gitu. Oke, balik kemana sekarang? Masih cerita hidupnya binatang udah ya? Oke, ada pertanyaan tentang hidupnya binatang? Halo? Ruhnya memang kalau binatang tidak dikembangkan, ya Kang. Iya, tidak seperti manusia. Ruh itu kan potensi pendengaran, penglihatan, hati tadi gitu. Jadi ruhnya itu aja segitu kalau binatang. Tidak ada modifikasi, nggak ada kreativitas. Nggak ada kreativitas gitu. Contohnya apa? Ya namanya kambing dari dulu makannya rumput aja kan? Halo? Iya. Iya, ada Mau tanya, kambing. Oke, siap. Nah, itu mau tanya ke Raffi. Gimana? kalau untuk yang hewan-hewan itu hukumnya gimana, Kak? Keputus, ulangi. Halo, halo, halo. Ya, halo, keputus barusan. Hewan-hewan persilangan yang diciptakan manusia itu kan mungkin sebelumnya emang dari ciptaan Tuhannya nggak ada. Itu hukumnya gimana, Kak? Nggak apa-apa, selain manusia boleh ya. Yang nggak boleh itu persilangan antara manusia dan hewan. Karena hewan diciptakan untukmu kan tadi ya. Ya. Nih, dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Makanya ada persilangan tadi antara itik dan bebek. Ada persilangan antara tekukur dan merpati misalnya. Ada persilangan antara kuda dan himar. Nggak apa-apa, boleh. Nggak masalah. Termasuk persilangan tumbuhan. Kan gini, kebo sama sapi. Kebo sama sapi ya. Kalau kebo itu bajunya kekecilan. Kalau sapi bajunya kebesaran. Ya kan? Menurut konon katanya dulu sapi sama kebo itu mandi bareng, Bu. Mandi bareng di sungai ceritanya, mandi bareng di sungai. Lagi mandi, terus ada jagal, Bu, mau nyembelih mereka. Tuh mereka kaget kabur. Nah, pas pakai baju ketukar, Bu. Harusnya harusnya bajunya kebo dipakai sapi. Jadi kegedean tuh sapi itu kegoberan kan. Nah, baju sapi dipakai sama kebo, baju kebo dipakai sapi jadi ketukar. Makanya kebo kan itu kulitnya kan apa namanya itu ngepas gitu ya, ngepres di tubuhnya. Bercanda itu mah, Bu. Nah, boleh nggak disilang sapi sama kebo? Boleh. Atau kambing apa sama kambing apa gitu kan? Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Karena orang kan mengejar fungsi gitu, Bu. Kalau kuda kan larinya kencang. Kuda kan larinya kencang tuh ya, Bu ya. Tapi dia jarang dipakai memikul beban berat. Kalau kuda hadiah. Nah, iya, ini bukan macet, ini terpental. Iya, gitu Bu. Kuda larinya cepat, sementara himar dia mampu memikul beban berat. Himar tuh badannya kecil, Bu. Tapi dia tuh berotot. Jadi beban itu kanan kiri dia sanggup memikul beban itu. Jarak jauh, mau jalan terjal, mau turun, mau naik. Himar itu memang diciptakannya kayak kecil tapi dia tuh perkasa gitu, kayak pengangkat berat gitu ya, pengangkat hal yang berat gitu. Nah, orang memodifikasi bagaimana itu si himar jalannya agak cepetan dikit gitu. Iya, tapi tetap memikul beban berat, maka dikawinkan sama kuda gitu. Jadi jalannya juga bisa cepat gitu. Tapi tetap tidak secepat kuda. Dia juga bisa
bisa dijadikan alat tarik tadi seperti kuda gitu. Jadi ada sesuatu yang dikawinkan. Contoh lain gini lah. Dulu ada mahasiswa pertanian misalnya. Ada buah duren rasanya manis, tapi dagingnya tipis gitu Bu ya. Ada duren yang lain dagingnya tebal tapi rasanya nggak manis Bu. Gimana? Maka disilang, dikawinkan si duren tadi. Dagingnya tebal, rasanya manis. Bisa nggak gitu dikawinin? Bisa. Halo? Maaf Kang, Hasil. kalau itu kan persilangannya. Mm-mm. Kalau rekayasa dalam berbuahnya, kan durian katakan di musim akhir ya, November, Desember, Januari, Februari. Nah, dia bisa 2 kali atau 3 kali berbuah gitu, itu gimana? Bisa terus-terusan berbuah. Resikonya dia cepat mati. Iya, nggak maksudnya secara hukumnya tadi yang seperti tadi Iya, tentang nggak binatang ini kan nggak tentang nggak masalah. Cuman dengan resiko dia cepat mati gitu aja. Atau dibiarkan seperti alaminya. Kalau direkayasa bisa dia berbuah. Misalnya durian itu berbuah setahun sekali. Bisa dibikin 3 kali, bisa dikasih apa gitu. Ada kan rekayasa genetiknya. Bisa aja Pak. Iya. Tetapi dengan resiko karena dia terus. Jadi si otak, kalau dia punya otak. Yang ada di otaknya itu berbuah. Dia nggak mikir bagaimana dia tumbuh. Bagaimana dia mikir berdaun. Jadi yang diproduksi buah terus. Akhirnya kan nutrisinya cepat terkuras dan dia cepat mati gitu Pak. Dengan segala resikonya tadi gitu. Tapi nggak masalah Pak. Dia mesti nanam yang baru lagi gitu kan. Atau ya katakan lagi nih, tetap berbuahnya setiap musim, pada musimnya setahun sekali, tapi buahnya banyak gitu. Tidak dipaksa untuk berbuah 3 kali misalnya gitu Pak. Bisa aja memang direkayasa genetika gitu ya. Cuman kan tidak alami itu tanda petik sedikit dipaksa gitu Pak. Sedikit dipaksa. Ya kalau mau nanya dulu sama dia, mau kamu kalau berbuah 3 kali setahun mau nggak ya gitu. Terus kamu ridho enggak gitu kan. Kalau dia sih kan mau-mau aja Pak, dia mah nggak bisa nolak. Tapi kan kalau secara rasa gitu, dia juga tetap kan sama-sama makhluk Allah gitu. Manusia aja dalam keadaan terjepit bisa dipaksa nggak Pak? Iya. Misalnya gini, layaknya orang bekerja 8 jam kan sehari. 8 jam. Tapi karena kondisi terpaksa, dia nggak bisa melawan, sama tuannya dipekerjakan 24 jam. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Tapi dalam waktu cepat dia ambruk kan? Iya. Karena tidak normal gitu. Walaupun didoping gitu. Berarti intinya kalau bisa dalam memakan buah musiman ya tetap pada musimnya. Ya emang yang terbaik itu memakan buah pada musimnya gitu. Itu yang terbaik. Bisa aja dia berbuah di luar musim, bisa Pak. Tapi kan menjadi tidak alami gitu. Iya, betul. Maksudnya secara kita yang memakannya gimana tuh Kang? Lebih baik makannya pas musimnya. Ini ada ayatnya ini. Bukan ini ayatnya ya. Pada musim berbuah. Oh iya yang waktu itu ya. Ada udah pernah di ayat. Aku lupa ayatnya. Ini mah hanya haknya pada musimnya. Aku lupa ayatnya. Ada jadi memang dianjurkan makan buah itu ketika musim gitu. Pada musimnya. Makanya tadi bisa nggak direkayasa berbuah tadinya setahun menjadi 3, bisa aja gitu. Nah, tapi ada resiko, kasihan juga kan kepada dia. Orang kita kan mesti jadi rahmatan lil alamin. Iya. Oh, ini 14:25 ayatnya tuh. 14:25 ya. Ini ada ayatnya. Oh, berbuah pada musim. Oh, ini setiap musim.
Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim, ya kan? Karena buah itu ada musim berbuahnya gitu. Ada musim berbuahnya. Nah, maka makanlah pada musimnya. Pada musim berbuahnya itu. Ya. Ada tasari ayatnya. Makanlah pada musim berbuah. Dalam artian kalau bisa kita makan ya pada musimnya kan Kang ya. Musim semangka ya makan semangka. Kapan makan semangka ya pada musim semangka. Kapan baiknya makan mangga ya pada musim mangga. Karena kan gini, setiap musim itu selalu ada makanan yang baik buat tubuh kita. Dan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa ya pada saat itu ada buah yang tumbuh. Nah, buah yang tumbuh pada musim itulah yang dibutuhkan oleh tubuh gitu, Pak. Berbuah. Saya cari dulu. Nah, ini macet lagi nih. Halo. Cek. Nah. Putus-putus. Hilang putus-putus, Kang. Iya, nggak apa-apa, nanti nyambung lagi kan? Iya. Halo. Alhamdulillah. Nyambung lagi, ayo. Mana nih? Tadi Pak Gatot yang nanya ya. Nih, Pak. Iya. Oke, coba baca dua ayat. Surat 6 Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini masalahnya di sini nih, jangan berlebihan. Ya kan, kalau dia berbuah terus-terusan, Pak, jadi berlebihan, Pak. Iya, betul. Pertama, berlebihan bagi dia tersiksa. Kedua, berlebihan bagi kita memakan buah bukan pada musimnya. Nah, berarti pasti ada efek samping berikutnya, Pak. Ada orang bilang katanya makan buah bagus. Saya makan buah kok penyakitan. Nah, itu masalahnya berarti. Iya. Lagi musim hujan, tengah malam lagi dingin, minum atau makan semangka gimana, Pak? Mules. Ya mules lah. Ya, musim semangka itu biasanya ketika musim panas. Musim panas tumbuh semangka. Musim panas banyak mangga. Musim hujan tumbuh atau musim hujan buah rambutan gitu, Pak. Jadi memang Tuhan tuh menciptakan musim dengan makanannya barengan gitu supaya tubuh manusia tetap stabil gitu. Nah, di sini ada kalimat makanlah dari buahnya bila dia berbuah. Jadi makanlah ketika dia berbuah, tunaikan haknya di hari memetik hasilnya. Tapi jangan berlebihan gitu. Maksudnya tunaikan haknya itu gimana? Ya, gini, ini ada ayat lain jawabannya. Surat 2, 267. Surat 2 ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Terus? Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, misalnya pas kemarau musim semangka, ya Pak ya. Ketika kemarau maka banyak atau musim semangka itu bisa kemarau kan? Pertanyaannya apakah semua orang punya kebun semangka, Pak? Enggak. Orang lain juga butuh semangka enggak, Pak, untuk mengisi kekeringan tubuhnya tuh. Butuh. Nah, kembali ke Bapak. Kalau Bapak panen sekebon, mau dimakan sendiri emang?
Mules. Dijual kalau orang-orang kan. Nah, sebagian kan dijual. Ada orang yang nggak kebeli gimana? Butuh semangka. Iya, iya. Nah itu mungkin tetangga nggak usah beli lah. Orang kita Iya. bolak-balik panen semangka aja lewat halamannya dia, masa dia nggak kebagian gitu Pak? Iya, betul. Iya, betul. Ah, di halaman kita ada pohon apa di situ? Pohon rambutan. Ya kadang-kadang daunnya ke tetangga kan gitu. Masa pas musimnya tetangga nggak kebagian Pak? Iya, iya. Artinya kan di setiap musim berbuah itu ada haknya. Tunaikan haknya. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Baik. Apalagi pohon kita daannya ke tetangga itu. Nah, itu aturannya buah yang dahannya ke tetangga itu milik tetangga sebetulnya, bukan milik kita. Iya, iya. Gitu. Sama tadi Ya. kan, ketika kita berbuah atau ketika kita punya pohon berbuah atau hasil usaha apa saja dari bumi kan tadi, itu ada haknya untuk orang lain. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa beli. Juga ada orang-orang yang ketika pemeliharaannya ada orang lain yang terganggu tuh gara-gara kebun kita kan waktu dipupuk baunya kecium sama tetangga misalnya gitu Pak. Ya, halo. Iya kan. Nah, udah balik. Putus. Ya, putus lagi. Putus nyambung. Terus nyambung, putus lagi internet. Nah, gitu ya. Baru ada lagi. Aduh, ya gitu Pak. Jadi berikan Ya, haknya ya, itu siap. begitu. Karena apa? Dalam diri kita ada hak orang miskin. 53 ayatnya 19. 51. 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, makanya ketika panen kan banyak yang nongkrong di situ Pak. Bukan nongkrong, pengen juga dapat ngerasain gitu maksudnya. Iya. Nyicipin. Gitu. Nyicipin tetangga satu-satu. Gitu. Cuman kalau ke Salatiga kan kejauhan ngirimnya. Belinya Iya. di all fresh aja. Di all press aja adalah. Gitu nyarinya Orang miskin yang meminta kan kelihatan minta, tapi kalau orang miskin yang tidak mendapat bagian itu kita taunya gimana ya? karena dia boleh minta. Lisail itu orang-orang yang minta dan dia boleh minta. Contoh gini yang minta tuh ya. Istri boleh nggak minta sama suaminya? Boleh. Boleh atau sebaliknya boleh? Boleh. Anak boleh nggak minta sama bapaknya? Boleh. Nah, sail itu memang dia boleh minta, Bu. Ya, tapi ada orang yang nggak punya hak minta, mau minta juga bukan siapa-siapa, Bu. Gitu. Jadi orang miskin yang tidak mendapat bagian itu contohnya siapa? Iya, ini sebetulnya nggak ada miskinnya sih. Sail itu artinya orang-orang yang meminta. Meminta. Mahrum orang-orang yang menjaga diri tidak meminta. Meminta. Oh, ya, ya. Apakah orang yang tidak minta juga nggak mau? Ya, mau, tapi dia nggak mau minta. Kalau sail memang benar-benar dia datang minta, Bu, sedekah Bu, minta dia mah. Tapi ada orang yang mahrum itu orang kalau yang itu kan jelas. Jadi kita waktu membagi karena dia memang minta. Yang nggak minta diapain? Dicarilah. Halo? Minta ya. Iya, gini Bu. Iya kan. Orang yang nggak minta, kalau dikasih seneng nggak? Senang. Ya, apalagi yang minta. Gitu. Mahrum, ada sail, ada mahrum. Mahrum itu dari kata haram. Dia mengharamkan dirinya untuk minta walaupun dia butuh, Bu. Pada harta mereka ada hak. Ada hak orang yang minta dan ada hak orang yang tidak meminta. Sebetulnya dia juga butuh, tapi dia nggak mau minta. Butuh. Gitu.
Karena mahrum itu dia bukan mengharamkan, dia mengharamkan dirinya untuk meminta-minta gitu. Artinya ya kalau memang ada rezeki pasti ada gitu, tapi dia tidak apa namanya? Ada istilah gini, untuk menjadi peminta-minta tuh dia mesti tebal kulit muka gitu. Dia mesti jual harga diri. Nah, ada orang yang memang mengorbankan harga dirinya untuk jadi peminta-minta. Orang yang meminta-minta tuh bukan berarti miskin loh, Bu. Dalam segi harta ya, bisa jadi ada orang profesinya peminta-minta, duitnya banyak loh, Bu. Iya, jadi sa'il sama mahrum itu tidak konotasinya. Apakah orang yang meminta-minta nggak punya duit? Bisa jadi dia lebih banyak duitnya dari kita. Dari kita ya. Mahrum, orang yang tidak minta apakah dia banyak duitnya? Belum tentu juga. Gitu. Karena ini berbicara karena ini masalah harga diri kan gitu. Ada orang yang menjaga diri dari meminta-minta gitu. Nah, pada harta kita ada hak mereka gitu, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Kalau ditanya, tapi mereka semua adalah orang-orang yang membutuhkan ya, bukan yang ingin lain. Ada haknya, ada hak gitu, ada hak. Ada hak bagi mereka di dalam harta kita, ada hak mereka, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Gitu. Contoh lagi ini yang gampang. Kalau Bapak Ibu ketemu cek 1, halo. Udah muncul lagi. Udah muncul lagi. Ibu Bapak naik mobil, jalan ya di jalan raya. Di samping kita ada orang lagi jalan kaki kehujanan, Bu. Apakah dia nggak perlu payung? Perlu. Nah gitu. Tapi kenapa dia nggak punya payung? Nggak pakai payung? Emang nggak punya payung? Ya udah hujan-hujanan dah gitu. Tapi dia nggak minta, Bu. Bu pinjam payungnya enggak juga. Tapi kalau kita kasih payung, dia akan berterima kasih. Makasih ya Bu ya. Kayak gitu. Mahrum tuh dia tidak memelihara diri dari meminta gitu. Nggak apa-apa gitu. Ada yang minta-minta ya, silahkan. Nah, kembali ke tadi bahwa ketika datang musim berbuah, tunaikan haknya gitu kan. Karena ada hak gitu, ada hak orang lain. Berapa tadi surat sebelumnya? 6141 ya tadi. 6141. Gitu, 6141. Ya. Ini cerita binatang tadi kan? Ada. Nah, yang berikutnya ceritanya apa? Hidupnya tumbuhan gitu. Kita kan belum bahas tumbuhan ya, baru hidupnya binatang gitu. Nah, bagaimana hidupnya tumbuhan? Kita lihat ayatnya 15, 19. Ini 51. Ganti aja ayatnya. 15, 19. Nah. Boleh lanjut, Bu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Ya, ini lagi cerita tumbuhan nih. Nabati namanya, Bu. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna. Anbata dari kata nabata, nabati itu tumbuhan. Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi segala sesuatu yang tumbuh di bumi sudah ada ukurannya. Kalau ibu mau nanam tanaman di pot, jangan nanam pohon itu, jangan nanam pohon apa namanya itu, yang besar itu. Ya nanti nggak muat. Jadi semua nabati juga, tumbuhan juga ada ukurannya. Ada pohon besar, pohon kecil, pohon lunak, pohon keras gitu kan. Semua tanaman ada ukurannya, termasuk ukuran besar kecilnya, ukuran usianya gitu kan. Ada memang tumbuhan yang usianya hanya sehari. Apa contohnya yang sehari umurnya? Atau 2 hari.
Ada nggak tanaman yang umurnya sehari, Bu? Atau 2 hari? Kayak kecambah ya. Kecambah tuh semalam tumbuh, dilewatin, udah lain lagi. Bukan kecambah lagi kan? Cambah jadi toge. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Ada ukurannya kan gitu. Ukuran umurnya, ukuran besarnya gitu. Nah, 36 berikutnya. 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi semua makhluk termasuk nabati itu ada pasangannya. Pasangannya durian apa, Bu? Pasangannya durian. Rambutan. Biasanya kalau ada musim durian itu musim juga manggis biasanya. Kalau musim Gitu ya? Kalau musim pete ada musimnya, ada musim apa tuh namanya pentimun biasanya. Jadi memang Tuhan tuh menciptakan satu pasangan, Bu. Yang satu kan gini, ada orang makan durian terus keracunan gitu kan, keracunan mabuk durian gitu. Karena dia makannya satu, tidak sepasang gitu. Kalau Ibu makan bakwan, pasangannya apa, Bu? Cabe. Pasangannya apa? Bakwan sama apa? Sama buras apa? Selalu 2 kan gitu. Nasi sama lauknya gitu, Bu. Yang ditumbuhkan dari bumi itu juga ada pasangannya, pasangan sepasang. Makanya ada pohon yang harus sepasang kan? Halo? Halo? Orang nanam apa? Nah, kurma itu mesti ada pasangannya. Pasangan tuh laki perempuannya juga bisa, Bu. Laki perempuannya. Kalau putik sama kalau putik serbuk sari gitu. Itu emang harus pasangan begitu. Kenapa tidak berbuah ya? Karena tidak ada penyerbukan gitu. Jadi orang yang ngerti ini kan menanam sesuatu pasti ada pasangannya. Ini yang betinanya, ini yang jantannya. Ibu kalau lihat pohon kelapa itu dari tunas kelapanya ketahuan. Oh, ini tunas kelapa yang jantan, ini yang betina gitu. Gimana bedainnya, Bu? Ini kelapa jantan, kelapa betina, Bu. Tahuan nggak? Berkumis. Ada yang berdiri. Itu kalau tukang kelapa ketahuan ini kelapa jantan, ini kelapa betina itu, Bu. Itu nanti ketahuan. Itu kalau keluar tunas kelapa, itu daun yang pertamanya berdaun apa enggak gitu. Kalau nggak berdaun itu berarti jantannya. Kalau langsung keluar daun itu betina itu biasanya itu. Kalau yang jantan nggak langsung berdaun, nah keduanya baru ada daunnya itu gitu. Itu juga ada itunya, ada pasangannya gitu. Pohon apa ada pasangannya gitu. Makanya dianjurkan kalau nanam pohon itu mesti sepasang gitu. Ada pasangannya supaya saling nanti ada penyerbukan masing-masing gitu, cepat berbuahnya. Ada yang cuma satu berbuah tuh, jadi tapi nggak maksimal gitu. Apa kurang manis, apa kurang apa gitu ya. Jadi tumbuhan itu juga diciptakan menurut ukurannya, beratnya, bobotnya, umurnya, tinggi besarnya kan gitu. Dan segala sesuatu diciptakan berpasangan termasuk tumbuhan tadi. Ya, ada satu lagi ayatnya 25:3. 25:3 ya ada. Syata. Boleh lanjutin, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya, jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk nabati, tumbuhan juga ada pasangannya.
Juga ini bermacam-macam lagi tanamannya. Jadi sebaiknya kebun itu atau hutan itu apapun namanya itu jangan sejenis, ada campurannya gitu. Orang nyebutnya campur sari ya. Hutan itu tanamannya seragam apa bermacam-macam variasi, Bu? Macam-macam. Nah, bermacam-macam gitu. Memang dianjurkan kalau kita merawat bumi itu ya banyak tanamannya. Kalau Bapak Ibu masuk ke taman bunga, itu bunganya satu apa bermacam-macam, Bu? Macam-macam. Kalau bermacam tuh lebih variasi itu lebih bagus gitu daripada satu. Punya kebun nanam itu satu aja. Nggak ada yang lain jadi kurang ini. Namanya syata. Syata itu bermacam-macam. Juga sebutan untuk binatang untuk tumbuhan itu tadi nabati. Nabati juga tumbuhan. Syata juga tumbuhan yang bermacam-macam. Ada lagi istilahnya hadaiko. Hadaiko itu lihat di 2760. 2760. Ini masih cerita tumbuhan ya. Boleh Bu Dia bantu? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27 An-Naml ayat 60. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Istilahnya kebun. Hadaiko itu kebun. Kalau kita lihat Arabnya, fa'ambat nabi hadaiko. Hadaiko itu apa? Hilang lagi, Pak. Kebun. Hilang ya? Cek 1, 2, halo. Hilang, Pak. 1, 2, 1, 2, 3. Halo. Ya. Udah kembali, udah? Udah ada. Ya, jadi kita lagi lanjutin cerita hidupnya tumbuhan. Tumbuhan itu dalam bahasa Arabnya nabata atau nabati, segala sesuatu yang tumbuh. Nah, segala sesuatu yang tumbuh di bumi itu diciptakannya berpasangan. Pasangan. Apa saja yang tumbuh di bumi? Syata. Syata itu bermacam-macam. Nah, di antara macamnya ada namanya hadaiko. Hadaiko itu artinya kebun. Kebun yang tumbuhannya tertentu. Namanya hadaiko. Misalnya orang berkebun kelapa sawit aja, Bu. Nah, kebun yang tumbuhannya hanya jenis tertentu saja namanya hadaiko. Hadaiko itu kebun yang tanamannya sejenis atau tanamannya tertentu. Kebun karet aja. Kebun sawit sawit aja. Kebun semangka aja. Jadi kebun yang tanamannya tertentu namanya hadaiko. Ada kebun yang di dalamnya terdapat segala jenis tanaman. Nah, kebun yang di dalamnya ada banyak tanaman, macam-macam tanaman namanya jannatin. Jannatin ya. Jannatin 59. 50 ayat 9. 59. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada kata fa'ambat nabihi jannatin. Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Diartikannya ini. Pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Biji itu haba. Haba itu biji artinya. Tapi jannatin di ini diartikannya pohon. Bukan surga ya. Ya. Fa'ambatna bihi jannatin. Halo?
Macet lagi nggak? Nah, ada lagi. Ya. Lanjut, Pak. Nah, tadi ada namanya hadaiko. Hadaiko itu kebun yang tumbuhannya tertentu. Ada kebun yang di dalamnya segala macam tanaman. Ya, namanya jannatin. Jannatin itu kebun yang di dalamnya ada pohonnya. Ada dulu namanya tumpang sari kan? Ibu nanam pohon mangga, nanam pohon duren, nanam pohon rambutan. Di bawahnya ada lagi tanaman kecil misalnya. Tanaman apa? Sayur, bukan sayur sih. Kayak jahe. Ada jahe, ada apa yang bumbu-bumbu kecil itu namanya jannatin. Kebun yang tanamannya banyak, segala macam ada. Kalau di Bogor tuh ada mekarsari ya. Semua pohon ada di situ. Itu namanya jannatin gitu. Ya, ada lagi namanya kebun sayur. Nah, itu di Cianjur banyak tuh kebun sayur mayur. Kebun sayur dan bumbu. Di situ ada sayurannya, ada kol, ada kentang, ada seledri, ada bawang. Ada namanya kebun sayur. Apa namanya kebun sayur? Istilahnya apa kebun sayur, Bu? Ada kebun buah-buahan gitu. Ada lagi. Ini contohnya apa kebun buah 16 11. Maaf Kang, jannatin itu jannat surga juga. Iya, iya, surga itu jika di dalamnya terdapat semua jenis tanaman, semua jenis pohon, Pak. Oh, oke. Sekarang gini, ada kebun sawit. Kebun sawit kan bukan jannatin, tapi hadaiko. Hadaiko. Ya, kalau Bapak jalan-jalan ke kebun sawit, Pak, ada makhluk banyak kehidupan nggak di situ, Pak? Enggak. Nggak ada, monyet nggak ada, kambing nggak ada, karena itu kan cuma sejenis gitu. Tapi kalau di hutan, iya banyak. jadi, itu banyak pohon, banyak tanaman, banyak kehidupan juga di situ, ekosistemnya jalan, Pak. Tapi kalau hanya satu, ya sepi, bukan jannatin namanya. Jadi di surga itu banyak jenis pohonnya, banyak makhluk hidupnya di situ. Holistik, kayak hutan. Hutan tuh jannatin. Karena pohonnya bermacam-macam. Jadi ada tumbuhan, ya, hadaiko, ada tumbuhan jannatin. Ya, ini kayaknya udahan. Iya. Iya ya Kang. Iya. Sabar. Ada sayur, ada sabar. Jadi ada beberapa tumbuhan yang disebutin di Quran itu, Pak. Jadi jannatin itu berarti kebun yang tumbuhannya bermacam. Hadaiko, kebun yang tumbuhannya tertentu gitu. Ada sayur mayur. Ada lagi namanya zaro'a. Ini zaro'an ini nih. Ini zar'an. Mana zaro'a? Zar'a nih. Yunbitu lakum bihi zar'a. Zar'a itu tanaman-tanaman juga artinya. Zaitun, kurma, anggur, segala macam buah-buahan. Nah, zar'a itu apa, Pak? Kebun yang isinya segala macam buah. Kalau jannatin segala macam tanaman. Nggak disebutin buah apa sayurnya, Pak. Pohon. Buah, sayur, bunga. Kalau zar'a itu segala macam buah-buahan. Zar'a namanya. Satu kebun banyak buahnya. Banyak tanaman buah namanya zar'a. Kalau kebunnya tumbuhan tertentu hadaiko. Kalau kebunnya segala macam tanaman namanya jannat gitu. Jannatin namanya. Kalau zar'a, kebun yang isinya macam-macam buah gitu. Buah-buah. Iya, labu juga disebutin. Labu juga ada. Labu, biji-bijian gitu. Intinya sih bahwa Allah menciptakan tanaman, menciptakan tumbuhan atau namanya nabati juga untuk keperluan manusia. Nah, manusia juga dianjurkan oleh Tuhan secara tidak langsung harus punya banyak jenis kebun gitu, Pak.
harus menanam segala macam jenis tanaman, harus juga membuat banyak macam kebun gitu, Pak. Jangan semuanya dijadikan kebun sawit, Pak. Kebun sawit kan sawit itu bergunung-gunungan sawit aja. Nah, jangan semua lahan jadi untuk sawit, ditanamin pohon juga, gitu. Ditanamin sayur juga, ditanamin buah-buahan juga, supaya keperluan manusia terpenuhi gitu. Ya, ya, memang ada tanah atau wilayah yang bagus untuk kebun sayuran. Itu bagian Cianjur, bagian Cipanas. Kalau itu kalau Salatiga bagusnya apa tuh? Kopeng juga kan. Kopeng, sayur, Dieng kan memang ada wilayah. Nah, ada wilayah yang untuk sayuran bagus, di tanaman lain nggak bagus. Ada wilayah yang bagus untuk bunga gitu, untuk pohon, untuk ya masing-masing bagi tugas lah. Nah, pas musim panen kan bisa barteran tuh. Iya, saling Gitu. berbagi. Jangan serakah semuanya gitu. Kadang-kadang satu tanaman bagus di satu wilayah, dibawa ke wilayah lain nggak bagus. Iya, betul. Karena masing-masing ada tempatnya. Misalnya, kalau di Cilembu itu bagus buat nanam ubi. Emang Cilembu itu daerahnya nggak luas, Bu. Iya, ubi Cilembu. Nah, makanya terkenal ubi Cilembu. Ada orang bawa bibit ubi Cilembu ditanam di tempat lain, nggak sama tetap. Rasanya beda kan? Beda aja karena masalahnya tanahnya. Ada wilayah yang bagus untuk nanam kentang yang bagus gitu. Yang lain nanam yang lain di tempat lain gitu. Di Indramayu, Cirebon, Majalengka bagus untuk nanam mangga misalnya. Mangga Indramayu itu kan bagus karena itu daerah panas. Dibawa ke Bandung, ke Lembang nggak bagus, Bu. Asem. Jadi asem, buahnya dikit lagi. Emang gitu. Kan makanya tadi Allah menciptakan sesuatu berpasangan. Gitu. Pasangan tuh tanaman ini juga ada pasangannya. Cocoknya di mana ya gitu. Nah, masing-masing ketika berbuah kan barteran tuh. Musim mangga pergi ke Indramayu, musim kentang pergi ke Dieng misalnya. Nah, musim seledri pergi ke Cipanas. Misalnya, musim pisang pergi ke Lampung, pisang Lampung. Masing-masing Salatiga apa hasil tadi? Beli pisang pergi ke Lampung. Misalnya, Bu, ya. Karena masing-masing wilayah punya khas gitu ya, punya khas tanamannya. Iya. Betul. Nah, semua itu lagi cerita kehidupan, Bu. Kehidupan. Allah yang maha hidup menghidupkan manusia agar memakmurkan bumi. Ya, nah memakmurkan bumi, di bumi itu ada juga kehidupan yang lain, adalah binatang. Binatang juga mesti dirawat oleh manusia untuk memenuhi keperluan manusia. Binatang perlu makan, manusia juga perlu makan, maka dibuatlah kehidupan yang lain namanya tadi si flora tadi, Bu. Dan Allah menciptakan banyak macam flora gitu. Nah, setiap tanaman itu ada pasangannya, ada tempatnya di mana. Nah, manusia mesti ngerti itu. Nah, makanya ada apa namanya? Ada perguruan tinggi khusus memperdalam pertanian gitu kan. Supaya orang ngerti tanaman ini cocoknya di mana, tanaman ini berbuahnya kapan gitu kan. Terus direkayasa supaya itu bisa memenuhi keperluan manusia gitu. Dan semuanya cerita kehidupan. Cerita hidup dan kehidupan tidak bisa sendiri, melibatkan unsur yang lain. Karena kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Ya, maka hidup itu mesti ada unsur tadi, keterkaitan satu dengan yang lain, namanya ekosistem namanya. Ada ekosistem gitu ya. Nah, ekosistem itu mesti dirawat. Dalam bahasa namanya rantai kehidupan. Satu putus, yang lain mati. Gitu. Jangan membunuh kehidupan. Gitu. Nah, berikutnya kita akan lanjutin penjelasan tentang hidup dan kehidupan. Nah, bagaimana kisah hidup dan kehidupan? Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini maaf nih kondisinya tidak stabil ya.
karena ya satu dan Hati-hati di lain jalan, hal. Kang. Hati-hati Kang di Ini jalan. ya, karena mesti Turun balik Kang Iip. mesti balik ke Bogor Makasih nih. Kang Iip. Terima Makasih kasih, semuanya. kita tutup. Kang Iip. Auzubillahi minasyaitonirrajim.